Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah penampilan yang syarat dengan nilai keislaman dan keindahan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu penampilan Syarhil Quran yang akan dibawakan oleh santri putri. Melalui penampilan ini, para santri berupaya menyampaikan pesan Al-Quran dengan penuh penghayatan sebagai wujud kecintaan terhadap kalam ilahi, serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita simak bersama penampilan Syarhil Quran santri putri dengan penuh kekhusyuan. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalam qabla al-kalam. Al-kalam bil-iftisam. Wal-iftisam ramzul Islam. Li'anna al-Islam dinus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh yang kami hormati, para santri yang hadir di sini, mari dengarkan syarhil ini, semoga manfaat dan berarti. Alhamdulillahil karimil ghannan, alladzi yarfa'u sya'na ummati bil ilmi wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan. Amma ba'd. Puja puji syukur atas kehadirat Allah Azza wa Jal, yang mana berkatnya kita bisa berkumpul dan bermuajah di tempat yang penuh barokah ini. Secondly, my salawat and salam always be giving to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, namely Islamic religion to the better future life. Al-Mukarram wal-Muhtaram Kyai Haji Muhammad Faridul Ahsan yang kami hormati, selaku pengasuh Pondok Pesantren Rayatul Husnan Asrama Kyai Haji Syaiful Haq. Hadirin yang berbahagia, Indonesia dan Napoleon Hill dalam bukunya Megan Strand 2000 menjelaskan abad 21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merata pada media cetak dan media elektronika. Hal itu dapat kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillah. Namun sayang hadirin, di samping kemajuan abad 21, ternyata abad 21 telah melahirkan dekadensi moral
bapraknya moral yang kian merajalela. Hadirin yang berbahagia, Indonesia pada saat ini sedang mengalami fase kegentingan. Betul tidak hadirin? Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Salah satu jawabannya berikut tema yang akan kami sampaikan dengan syarahan yang berjudul Akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral, yang dilandaskan pada Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh paling tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul merupakan contoh paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Karena begitu sangat pentingnya akhlak Rasulullah serta kesabaran sifat beliau sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, yang pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, justru menjadi satu. Yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Sehingga Michael Hart menyebut dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Leading Person in History. Hal ini menjadi pembuktian dari sabdanya, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin yang berbahagia, di tengah kegentingan negara sekitar saat ini, di tengah maraknya dekadensi di semua aspek kehidupan ini,
menjadi tugas kita bersama agar dapat sama-sama keluar dari lubang buaya kemudian masuk ke pintu surga. Hal ini tak lain dan tak bukan dengan kita mengimplementasikan ruh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan cara ini kita bisa hidup bahagia baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara dan bangsa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kami mengajak generasi muda untuk meninggalkan budaya malas dan putus asa. Gangladnya untuk menggapai ridhonya. Sing-singkan bajumu untuk menggapai cita-cita. Selamatkan negeri, jiwa, bangsa, dan agama. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa akhlak Rasulullah sangat penting dan patut ditiru di kehidupan ini. Hadirin yang berbahagia, Hidup sendirian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi